Sahabat YKB terkasih, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Trisantoso dari GKI Pengadilan Bogor. Renungan kita hari ini, tanggal 7 November 2023, berjudul Mendengar yang harus didengar. Didasarkan pada Ratapan 2 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapa memberikan panca indera kepada kami agar salah satunya kami bisa mendengar apa yang harus kami dengar. Apa yang harus kami dengar mengubahkan kehidupan kami. Apa yang harus kami dengar memperkaya kami. Apa yang harus kami dengar membuat kami tahu ada sesuatu yang keliru dan salah yang harus kami perbaiki. Apa yang kami dengar membuat kami bertobat atas segala sesuatu yang salah dan keliru. Kiranya segala sesuatu yang akan kami dengar pada saat ini juga membawa kami untuk menempuh langkah-langkah kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman yang kami dengar dan kami renungkan sungguh-sungguh akan membawa kami kepada perubahan hidup seperti yang Engkau rencanakan. Bersabdalah, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita terambil dari Ratapan 2 ayat 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Pepatah mengatakan kejujuran itu pahit rasanya seperti obat yang manjur memberikan kesembuhan. Kejujuran walaupun terasa pahit ketika didengar, tetapi menyadarkan seseorang pada kesalahannya. Sebaliknya, kebohongan dan harapan palsu terasa menyenangkan di telinga, tetapi ia dapat membawa kita pada kehancuran. Nyatanya, harapan palsu seringkali lebih laris manis didengar ketimbang kenyataan pahit yang harus diterima. Ratapan 2 ayat 13 sampai dengan 17 memperlihatkan nabi-nabi di Israel pada masa itu lebih memilih untuk menyampaikan pernyataan dusta, harapan palsu yang memikat, sehingga umat Israel tidak menyadari kesalahannya dan dosa yang telah mereka perbuat. Para nabi tidak menyampaikan teguran Tuhan atas dosa mereka. Para nabi tidak menyampaikan apa yang harus didengar umat agar mereka bertobat, tetapi menyampaikan apa yang ingin didengar oleh umat. Para nabi tidak menyampaikan kehendak Tuhan yang bagaikan obat untuk memulihkan hidup umatnya. Akibatnya, bangsa Israel terus hidup dalam dosa. Mereka tidak menyadari kesalahannya dan melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Sebagai umat Allah, kita harus siap mendengar kebenaran yang harus kita dengar, walaupun seringkali terasa tidak sedap di telinga kita. Ketika kita mampu menerimanya, disitulah kita siap untuk dipulihkan dan dibentuk Allah menjadi pribadi yang semakin berkenan di mata Allah dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mampukanlah kami untuk mendengar hal-hal yang harus kami dengar, walaupun itu tidak menyenangkan. Mampukanlah kami untuk mendengar setiap hal yang harus kami dengar, walaupun seringkali itu tidak ingin kami dengar. Karena ketika kami mendengar apa yang harus kami dengar dari Engkau, maka sesungguhnya Engkau mengasihi kami dan menghendaki kami berubah menjadi lebih baik. Ketika kami mendengar hal-hal yang tidak ingin kami dengar, tetapi itu mengubahkan kami, maka sesungguhnya Engkau menyelamatkan kami. Mampukanlah kami bertobat melalui apa yang telah kami dengar. Roh Kudus,
Berikanlah kepekaan dan keberanian kepada kami untuk mendengar dan berubah dari pendengaran itu, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah kerinduan kami, kiranya itu terwujud dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain agar menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.